Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Untuk mata kuliah kali ini, saya akan bercerita tentang BUMN dalam sistem ekonomi Indonesia. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke, BUMN dalam sistem ekonomi Indonesia. Ada pengertian BUMN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi BUMN itu bisa modalnya itu seluruhnya milik pemerintah, milik negara, atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Terus unsur-unsur BUMN dari pengertian BUMN yang sebelumnya, itu unsur-unsur BUMN itu adalah merupakan badan usaha, seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung, dan kekayaan berasal dari negara yang dipisahkan. Kemudian bentuk-bentuk BUMN itu adalah perusahaan umum, perum, yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara tidak terbagi atas saham-saham. Kemudian persero, persero ini modal terbagi atas saham-saham dan modalnya dapat seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh negara Republik Indonesia dengan tujuan utama mengejar keuntungan. Ciri-ciri perum itu adalah usahanya melayani kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan. Kemudian berstatus badan hukum sehingga tunduk pada segala hukum yang berlaku pada perusahaan. Kemudian bergerak di bidang jasa-jasa vital, mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta. Seperti itu. Ciri-ciri perum ini ya teman-teman ya, kedudukan hukumnya privat Rechtsstaatlich ya. Sebenarnya saya tidak terlalu mengerti ya untuk masalah hukumnya. Intinya maksudnya adalah perum ini tuh dapat dituntut dan menuntut atas nama perusahaan itu sendiri. Jadi perum ini tuh secara hukum bisa menuntut dirinya sendiri dan bisa dituntut juga oleh orang lain, oleh perusahaan lain seperti itu. Modal perum seluruhnya merupakan milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, serta dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit-kredit dalam dan luar negeri atau dari obligasi dana masyarakat. Prinsipnya secara finansial harus dapat berdiri sendiri. Karena politik pemerintah mengenai tarif dan harga tidak mengizinkan tercapainya tujuan ini. Ya, maksudnya secara finansial itu dia harus berdiri sendiri, teman-teman. Terus ciri-ciri perum dipimpin direksi, kedudukan hukum pegawai, gaji pensiun dari perum diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, ini bisa dibaca sendiri ya. Organisasi, sistem pertanggungjawaban dan pengawasan diatur khusus dalam undang-undang. Laporan tahunan perusahaan memuat neraca rugi laba ya. Oke, ini bisa ini sendiri. Ciri-cirinya pendirinya pemerintah Republik Indonesia. Pemiliknya didirikan dengan peraturan pemerintah. Ini bisa dibaca sendiri modal atau sahamnya, ciri-ciri perum. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini untuk persero. Nah, bedanya perum dan persero itu, kalau perum itu badan usaha yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. Sedangkan kalau persero itu badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas, jadi PT. Hubungan usaha diatur menurut hukum perdata. Modal bisa seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara. Jadi kalau perum tadi itu seluruhnya milik negara modalnya, sedangkan untuk persero itu bisa seluruh atau sebagian modalnya milik negara.
Nah, ini ciri-ciri Persero, saham terbagi atas saham prioritas, saham biasa, tidak mengurangi kemungkinan pengeluaran jenis saham-saham lain. Transfer saham ditentukan oleh anggaran dasar masing-masing Persero. Tidak diperkenalkan pada pihak luar sebelum ditawarkan terlebih dulu kepada pesertanya. Jadi kalau yang tadi itu boleh mencari modal dari luar. Kalau ini tidak, pihak luar tuh sebelum ditawarkan ke pesertanya tidak diizinkan dulu dan tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara. Ciri yang lain dipimpin oleh direksi, ini sama ya, status pegawai seperti perusahaan swasta, peranan pemerintah, intensitasnya dari perusahaan tergantung dari besarnya jumlah saham yang dimiliki. Oke, ini juga ciri-cirinya nanti bisa dibaca sendiri teman-teman, prosedurnya. Kemudian dasar didirikannya BUMN. Nah, ini UUD 1945 pasal 33 ayat 2, asal didirikannya BUMN, yaitu cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi dasar didirikannya BUMN itu ada di UUD 45 pasal 33 dan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 3 bunyinya bumi dan air dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian peranan BUMN dalam perekonomian negara memberikan sumbangan untuk mengembangkan perekonomian negara di samping menambah pendapatan negara, mengadakan pemupukan keuntungan, memberikan kemanfaatan umum, menjadi pionir dalam kegiatan yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, melengkapi kegiatan swasta dan koperasi, memberikan bimbingan kepada sektor swasta, dan melaksanakan menunjang pelaksanaan program pemerintah. Ini peranan BUMN dalam ekonomi Indonesia. Oke, jadi sekian dulu. Itu secara singkat ya tentang koperasi dan BUMN. Apabila teman-teman ingin tahu lebih banyak, teman-teman nanti bisa baca sendiri, atau kalau penasaran bisa WA saya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, dan sekian dulu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.